A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang diwarnai dengan rintik-rintik hujan di Makassar, wilayah Makassar. Kita dapat kembali bersua dalam halaqah Titanik Tahsin Tadabbur Al-Quran untuk meraih kenikmatan qalbu bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama ke Sulawesi Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Serta kerabat, keluarga, dan seluruh sahabat yang tentunya juga untuk kita semuanya insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Baik, hadirin rahimakumullah, para partisipan Zoom yang insya Allah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan dibersamai oleh guru kita, Hafidz Kiai Haji Syam Amir Yunus. Beliau adalah Ketua PW Jamiyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, juga pengasuh dari PPTQ Al-Imam Makassar. Insya Allah kita akan kembali membahas Quran Surah Al-Kahfi. Dan sebelumnya mari kita persucian diri terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami, terkhusus ibunda kami. Amin ya arhamar rahimin. Mari kita tempatkan Allah dan Rasulnya di hati kita. Kita akan membaca Quran suratul Fatihah, ditujukan untuk kedua orang tua kita, untuk kedua kakek nenek kita, untuk guru-guru kita, terkhusus guru kita Al-Hafidz Kiai Syam Amir Yunus, untuk orang-orang yang berjasa di sekeliling kita yang menjadikan kita hebat seperti saat ini. Ada suami kita, ada adik-adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat, dan khusus untuk cucunda kami, cucunda Muhammad Ismail Asyami, semoga cepat dipulihkan kembali. Juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berduka ditinggal wafat oleh keluarganya tercinta, untuk saudara-saudara kita yang sedang dirundung permasalahan, untuk saudara-saudara kita yang sedang berikhtiar mencari pasangan hidupnya, semoga Allah mudahkan. Kemudian juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadihiniyah walikulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sahabat silah rahimakumullah. Untuk yang pertama kali akan membaca surah Al-Kahfi ayat ke-80, kami undang dengan hormat 80 dan 81 Bunda Hajah Amirah C akan membaca dengan cara dua kata. Iya. Kepada Bunda Amirah dengan hormat disilahkan. Mohon dibuka dulu Bundaku sayang, di-unmute dulu speaker. Ya. Oke. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Ya, dimulai Ukti. silakan. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kata Ukti ya. Ya. Faradna ayyubadilahuma rabbuhuma khaira Bunda Amirah minhu zakat. ayat Ya. 80. Ayat 80 kemarin kan terakhir ayat 79. Ayat 80 ya? 80 tuh di atasnya ya, di atas yang barusan dibaca. Jadi kalau melihat ayat itu di ujungnya, Iya. di awal tuh, ya. Iya. Berapa? 8 berapa? Ayat 80. Nggak kedengaran suaranya, Ukti. Ayat 80. Oh, 80. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulam fakana abawah mu'minina fakhashina. Tapi Bunda Amirah, Ya. kalau mau mengulang yang berikutnya adalah kata sebelumnya, kata terakhir yang dibaca. Dua kata ya. Oh ya, wa ammal gulam baru al gulamu pakan. Ya, begitu. Wa ammal gulam al gulamu pakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Shadaqallahul azim. Tabe Gurunda, silahkan. Bisa diulangi dengan bacaan yang sebenarnya. Ya. Iya. Jadi masih memutus-mutus untuk menjelaskan
cara baca baik wakaf maupun tidak. Sekarang kita baca sebagaimana biasanya, di mana berhenti sesuai dengan maknanya. Ya. Ya, makanya enggak usah Mi berubah Mi. Ya, kan dicoba dulu Bunda. Sabar ya. Sabar, karena ada usulan, jadi kita coba dulu. Jadi sekarang Bunda Amira bacakan sesuai dengan kekuatan nafasnya Bunda Amira. Dan wakaf ibtidanya bagaimana? Silahkan. Tidak jelas ini Ukti. Aduh. Tidak jelas, saya pakai handphone ya. Tunggu, saya tutup dulu yang ini. Ya, ya. Diapain Ukti? Sekarang Bunda Amira silahkan membaca sesuai kekuatan nafas Bunda Amira, ya. Kemudian sesuaikan juga wakaf ibtidanya. Oh, Kalau tadi kan Bunda Amira bukan memberikan dua contoh kata, dua kata bukan dua kata, sesuai dua kata ya? hafalannya. Sekarang satu ayat, tapi sesuai kekuatan nafas Bunda Amira. Di mana Oh, Bunda Amira berhenti, di mana memulai. Sesuai dengan aturan ya. Memulai dengan benar, berhenti dengan benar. Bisa difahami? iya, 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 bisa. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma wa kufra. Sadaqallahul azim. Silahkan Bunda. Diulangi lagi dengung-dengungnya. Ayyuhuma ayyuhyana wa kufra. Tidak jelas. Saya memulai dari awal saja, Pak Kiai. Wa ammal ghulamu fakana abawahu aduh maaf. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Sadaqallahu. Tebalkan orangnya. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Harus lebih hati-hati di lafaz mu'minaini, ya. Ada mu'minin, mu'minaini, itu jadi yang di barisnya. Kalau mu'minin berarti banyak. Kalau mu'minain dua orang yang mukmin, mu'minaini, ya. Mu'minaini. Beberapa ayat muslimina, muslimaini. Muslimain juga ada. Muslimina, muslimain, mu'minina, mu'minain. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Muslimaini lak. Mu'minina, mu'minain. Jadi terkait dengan bagus, mungkin nanti hanya bisa dipilih beberapa saja yang siap membaca dengan memutus-mutus, ya. Baca cara wakaf dan cara mengulang. Tadi masih
masih ada yang mau dipotong lagi seperti an. An itu juga bisa satu kata ya. Khashina an jadi an yurfiqa. Ya. Boleh dipisah an dengan yurfiqa. Ya, selanjutnya. Masya Allah. Ternyata kalau belajar sama Gurunda untuk setor dua kata, beliau bisa lebih detail lagi untuk mengoreksinya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Dinda Mulyani untuk membacakan ayat ke-81 ya. Silakan satu ayat saja dulu. Jadi memang dalam bahasa Arab ini kadang kalimat-kalimatnya sangat singkat, tapi maknanya bisa terdiri dari huruf, kata kerja, kata benda. Padahal satu huruf saja. Contohnya wakina, wakina yang sering kita baca. Wakina ada benar. Wa itu artinya dan ya huruf. Fi dari kata waqayati, hindarkanlah, peliharalah, hindarkanlah kami. Kata kerja itu kata perintah ya, mohon. Fi artinya hindarkan kami. Waqi artinya kami. Waqina singkat sekali tapi tiga di situ, tiga unsur kata. Waqina. Masya Allah. Ya. Satu huruf di dalam bahasa Arab bisa bermakna beberapa kata di dalam bahasa Indonesia. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya silakan Dinda Mulyani untuk membaca ayat ke-81 ya. Dua kata ya Umi ya. Ya, coba dua kata. Nanti sesudah itu Dinda rangkai satu ayat sesuai dengan kekuatan nafasnya. Jadi tidak mutlak harus selesai satu ayat dari ujung ke ujung. Tapi kalau udah tanda wakof, berhenti. Atau nafasnya sudah tidak kuat, berhenti saja. Nanti Gurunda akan koreksi bagaimana berhenti dengan benar dan memulai dengan benar. Ya, Paham? maaf ya. Iya. Baru mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba agak dibuka sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukanya saja Pak, tengah-tengah saja, kalau terlalu juga. Intinya jangan bunyi jadi Gitu ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب منه زكاة وأقرب berhenti di zakat.
minhu zakah. Minhu zakatau wa aqrab ruhma. Qaraba. Ya, diulang. Mulai dibaca. Ya, lengkapnya deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Silakan Gurunda. Shadaqallahul azim. Jadi zakah kalau wakaf yang bagus, kalau punya nafas panjang diselesaikan saja. Kalau tidak, wakafnya di khairan minhu zakah. Khairan minhu zakah. Lalu diteruskan saja. Wa aqrab. Kalau mengulang sepertinya kurang pas. Bagus. Wa aqrab. Berhenti di zakah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Dinda Mulyani. Terima kasih Gurunda. Pendatang baru, beliau adalah Miss Ibu Kepala Taman Kanak-Kanak Al-Azhar, Herkasni, Makassar. Insya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ya, berikutnya Gurunda mohon izin, audionya Gurunda kurang jelas. Ya. Baik. Selanjutnya kami undang dengan hormat. Tadi siapa yang saya minta itu? Oh iya, Adinda Alia Nurhalia Hamzah dari Parepare. Silakan. Ayat ke-82 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Masya Allah. Nikmatnya pagi-pagi Umi. sudah dilantunkan ayat suci Al-Quran begitu indah ya. Kami kapal Laguna. Ya, baik. Jadi bagaimana Ibu Yu? Tanya? Adekku dia tidak bisa sama saya. Adek tidak bisa Cek nak iya deh, nah boleh mengaji. Panjang apa? Kalau Panjang ini apa memang ya, Nabila? ahlinya ya. Palagona pare-pare. Laguna pare-pare mompo mantap. Langsung semua berkomentar para netizen ya. Kayaknya baru muncul. Baru panjang ayatnya juga. Iya, ayatnya juga panjang, jadi nikmatnya ya. Masya Allah. Mat betul, Masya Allah. Fokus mendengarkan. Ya. Kalau ada caranya muslimah tidak kekurangan mukaria. Kalau kita simak sepertinya tidak ada kekurangan ya, tapi dari Iya, betul, betul, Kita betul. dari dengarkan Gurunda Bunda. kita akan dengarkan apa yang Ini juga Pasti standar ada. tulisnya kalau bagus Kalau bacaannya. Gurunda dengar pasti ada. Baik, terima kasih apresiasinya Bunda-Bunda Solehah. Itu otomatis ya, itu namanya spontanitas ya. Saking terpesona dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang indah kita Saya sampai malah mau menangis Umi dengarkan. mau menangis ya Bunda ya. Umi, saya terjemahannya saja, Umi. Oh iya, siap. Kalau begitu langsung saja dulu terjemahannya oleh Bunda Yus. Ya Jadi Allah. akhirnya setelah kita mendengarkan ayatnya dibacakan dengan indah, kita ingin tahu apa ini isi ayat ya. Tuh, kan? Itulah pentingnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena Al-Quran itu akan apa namanya ya, seperti kalau saya bisa mengatakan, kalau kita sudah berada di dalam pembelajaran Al-Quran itu kita seperti terbawa arus ya, pusaran mata air. Kan semakin kita masuk pusaran mata air, kita terus aja ke bawah sampai ke dasar-dasarnya. Jadi kecintaan kita kepada Al-Quran, kalau kita sudah ikut dalam sebuah halakoh Al-Quran, itu tambah mendalam, ingin tahu lagi artinya, ingin tahu perkataannya, ingin tahu nahwu sorohnya, dan seterusnya, ingin tahu hakikatnya, makna dari Al-Quran. Itulah keindahan belajar Al-Quran. Seperti kita terbawa ke dalam arus air yang semakin menarik kita untuk lebih dalami Al-Quran, hingga kita dapat meraih mutiara-mutiara kandungannya. Dan untuk tentunya kita amalkan dalam kehidupan. Baik, Nikmatnya ikut Titanic, Umi. Iya. Nikmatnya ikut Titanic. Ya, kita tenggelam ke dalam arus kecintaan pada Al-Quran. Kalau Titanic kapal kan tenggelam memang ya ke dasar lautan. Kalau kita tenggelam ke dalam arus kecintaan pada Al-Quran. Ya, baik. Kami persilahkan Andre Guruta untuk menyampaikan koreksinya atas bacaan sahabat silah kami dari Pare-Pare, Adinda. Di sini tulisannya Nur Hikmah Hamzah, tapi ini hati-hati pembohongan publik, astagfirullah. Harus ditulis nama aslinya ya, nanti saya salah sebut, nanti pahalanya mengalirnya ke Kak Nur Hikmah, bukan ke Kak Nur Halia. Ya, silakan Andre Guruta. Ya. Iya, alhamdulillah suaranya bagus ya. Seperti yang disampaikan Nabi, wa'ul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanah. Karena dengan suara yang bagus akan menambahkan keindahan dari Al-Quran. Dalam bacaan tadi kita
ada, kalau diperhatikan dari segi ahkamul mad wal qasar, ya. Ahkamul mad wal qasar, ada beberapa mad yang khususnya yang di akhir-akhir itu yang terdapat perhatian sampai lebih dari 2 harakat karena pengaruh irama, ya, pengaruh irama yang bagus sehingga kadang melebihi dari mikdarnya ukuran dari ahkamul mad, khususnya di al-mad al-asli atau al-mad tabi'i 2 harakat. Kan tahtahu kanzul lahuma dan abuhuma salihah an amri, itu tadi an amri, jangan lebih an amri. Jadi kalau mau diukur disambung sedikit supaya ketahuan ujungnya panjangnya. Wa ma fa'altuhu an amri dzalik wa ma fa'altuhu an amri dzalik. Jadi dua. Sama ketika disambung atau ketika waqaf. Wa ma fa'altuhu an amri dzalik Jadi jangan an amri, itu kan tadi agak panjang. Wa ma fa'altuhu an amri, cukup amri wa ma fa'altuhu an amri. Yang di ain di mesti mau direnggangkan supaya tidak terkesan tebal ainnya ketika tastati' alaihi ada idgham. Selain ain ada di makhraj ain di wastul halqi di tengah tenggorokan, ya, karena agak dalam ingin kita sebut sehingga kadang penyebutannya kurang terbuka. Tasti' pula kurang agak mengarah ke tebal. Tasdi'an itu tebal. Jadi harus tasdi', tarik sedikit tasdi' supaya dia tidak tebal. Tasdi' alaihi. Ya. Kalau kurang ditarik bisa tebal. Tasdi'a itu tasdi', jadi harusnya tasdi' alaihi, ya. Tasdi' alaihi. Jadi ahkamul mad panjangnya qasar, ahkamul mad qasar. Masya Allah. Barakallahu fiik, Dinda Nurhalia. Silahkan dicatat baik-baik apa yang dikoreksi oleh Andre Guruta supaya nanti penampilannya tartilnya lebih optimal lagi. Amin. Ya, dibaca ulang lagi, Umi. Oh iya, sesudah dikoreksi. Masya Allah, ada permintaan dibaca ulang setelah dikoreksi. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya ada dibuka sedikit. Masih kurang. A'udz. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzan. Jangan sampai A'udzu. Ya itu. Ulang coba, diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya para qari ketika tilawah itu hamzahnya kurang terbuka. Coba bisa kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
buka sedikit. Fathah sedang saja, wasat, fathun wasat. Tengah-tengah saja. A'udzu billah. Sama bukannya billah, la dengan a sama. Billah, billah, a dengan billah sama. Jangan tapi a. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Coba diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Nanti kalau wakaf baca ayat ini, wakafnya yang tadi saja. Kalau yang tak usah disambung ke zalik ya. Tadi untuk contoh saja supaya kita menjaga kadarnya ya, miqdar atau ukurannya kedua harakat. Kalau wakaf di zalik malah kurang bagus nanti ya dari segi zalik diulang. Satu lagi huruf jimnya ya, tadi jimnya masih sedikit lagi, masih ada desisnya, masih di ca, ay, ja. Ya, bacanya sudah bagus ya. Jadi kalau ada MTQ biasanya kalau hafalan, kalau irama itu masuk di bahagian fasoha ya, fasoha. Bisa menambah nilai 1 atau 2. Kalau di fasoha ada waqaf ibtida, ada murattal, ada kesempurnaan harokat. Nah itu penilaian-penilaian di bagian fasoha ya. Kalau di tilawah sendiri di lagunya, bagian lagu dan suara. Selanjutnya. Masya Allah. Barakallahu fiik Adinda Nohaya. Tadi saya dengar lagu murotalnya berubah ya. Yang pertama tadi apa ya? Yang barusan bayat nih. Yang pertama tadi lagu murotal apa yang dibawakan? Nahwan terakhir. Oh ya, Nahwan terakhir ya. Nah coba tadi lupa ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Ya, alhamdulillah. Sudah kita dengar bersama tadi koreksiannya, jadi tetap juga ya ada koreksinya dari Gurunda, karena semakin bagus malahan Gurunda semakin teliti lagi. Kalau kita pikir tidak pernah ditanya kita lagu apa yang dipakai. iya ya, jadi Lagu Fatojo. malah Gurunda semakin
Apa nih caranya? Apa nih? Yang bagus malah sama gurunya yang paling didengar. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Berikutnya ini kita kembali ke siapa ya? Tadi yang paling duluan hadir saja ya. Ada Bunda Amirah Rashid tadi kalau tidak salah ya. Yang pertama kali join. Sesudah ini bersiap Bunda Andi Hudaya. Bunda Amirah Rashid ayat ke-83 ya. Nanti Ibu Amirah naik lagi ke atas. Ayat 80 dan 81. Ya, silakan Ibu Amirah Rashid terlebih dahulu. Ya, Bunda. Ayat 83 sudah masuk kisahnya Zulkarnain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Ada the says di kaf. Saya sedikit klik. Ya, ya Gurunda. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Masya Allah. Iya, ternyata Bunda sifat hamsnya ya yang belum muncul di huruf A dan huruf Kaf. Tadi Bunda koreksi. Alhamdulillah. Iya, Umi. Barakallah. Macet-cekek dingin-dingin ini karena sudah lagu lah. Iya, siap-siap Bundaku. Baik, selanjutnya disilakan Bunda Haja Andi Hudaya, ayat ke atas lagi ya, yaitu ayat 80 dan 81. Ayat mana Bunda? 80 dan 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم. Tadi ada mad jaiz, ya, mad jaiz di ayat yang kedua itu kurang panjang ya. فأردنا أن يبدلهما
منهما. Kita ulangi. فأردنا أن يبدلهما ربهما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم. Pada hukum mad jaiz, ya, jadi mad jaiz ada yang kalau ada huruf yang panjang, setelahnya ada hamzah. Ya, ada dua kata. Pertama, tabi'i di akhir, huruf panjangnya di akhir kata yang pertama. Fa'aradna ayu. Fa'aradna, kemudian hamzah di kata di awal kalimat yang kedua, an. Sehingga kalau kita waqaf, ini juga perlu jadi perhatian ya. Para qari-qari'ah ketika ada tanda panjang yang menandakan bahwa itu mad jaiz. Mad jaiz, ketika waqaf itu dibaca 2 harokat walaupun ada tanda panjangnya. Ya. Adanya kita mau berhenti wa aqraba ruhma dari fa'aradna berhenti fa'aradna ya, 2 saja, jangan terlalu panjang karena belum ketemu dengan hamzahnya kalau kita berhenti ya. Seakan-akan tidak ada sesudah fa'aradna, nanti ya, kalau diulang baru dipanjangkan. Dan itu banyak dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah contohnya qalu subhanaka la ilma lana, ya, bisa 2, harus 2, nanti disambung baru dipanjangkan la ilma lana illa ma 'allamtana, juga kalau diteruskan lagi dipanjangkan lagi illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada beberapa ayat yang seperti itu. Jadi, kalau ada, kita pahami dulu mad jaiz ini mad jaiz atau mad wajib. Mad jaiz jika nanti terjadi mad jaiz kalau ketemu dengan hamzah. Kalau kita waqaf itu tetap 2 harokat panjangnya. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda Andi Udaya, terima kasih banyak. Dan inti dari penjelasan Andre Guruta tadi bahwa tanda panjang untuk mad wajib itu berlaku apabila saat diwasolkan. Ya. Jadi saat diwaqaf hanya 2 harokat saja, jadi mad tabi'i atau mad asli. Alhamdulillah ya. Jadi kita diingatkan kembali oleh Gurunda bagaimana berhenti dengan benar saat pada kata yang ada tanda mad yang lebih panjang itu ya. Kalau ada alis, ada bendera atau pedang. Itu kalau waqaf panjangnya jadi 2 harokat atau menjadi mad tabi'i atau mad asli. Ya. Selanjutnya untuk membaca ayat yang panjang, nah ini panjang lagi ya. Kami persilahkan yang masih sedikit. Saya lihat di sini saya punya rekap yang sudah membaca Al-Quran ayat-ayatnya, Al-Quran surah Al-Kahfi dan ayat-ayatnya. Yang masih sedikit adalah Bunda Marlia. Silakan Bunda. Ya Bunda, ayat berapa? Ayat ke-82 yang panjang. Wow. Kasih 3 ayat itu Bunda. 82. Iya.
Sesudah ini bersiap yang sedikit lagi, yang masih sedikit bacaan setorannya. Diulangi tadi yang panjang Bunda, yang Iya, yang tadi dibacakan sama Ibu Nurhalia dari Parepare ini diulangi lagi. Harus lebih bagus karena sudah dikoreksinya 2 kali tadi sama Gurunda. Bismillah. Waduh. Langsung grogi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain. Fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Wa kana abuhuma sholiha. Fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, kita ulangi lagi, diulangi lagi. Mulai dari mana? Dari Diulangi pertama. lagi dari awal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain. Fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuha Kanzul lahuma. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kanzul lahuma. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri. An amri.
وما فعلته عن أمري An amri. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Ya. صدق الله العظيم. Sudah Bunda? Insya Allah. Baik. Barakallah fiik Bunda Maria. Ya, sudah langsung dikoreksi tadi bacaannya. Sama Umi. Iya, berikutnya yang terakhir, silakan Bunda Yus untuk membaca ayat ke-83. Bunda Yus. Ya, silakan. Saya Umi. Iya, Lanjutannya tadi ya Umi. iya, ayat ke-83 lanjutannya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an sil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu ziqra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sadaqallahul azim. Huruf Hamzah yang pertama. Wa yas'a. Bukan ain. Wa yas'alunaka. Wa yas'a. Biasa. Wa yas'alunaka 'an sil qarnain. Yas'alunaka 'an sil qarnain. Sini ada dua zal, Dzil Qarnain dan Dzikra. Anzil. Anzil. Wa yas'alunaka 'an zil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu ziqra. Ya, terus inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Syai'in Hamzah bukan ain. Oh ya. Syai'in sababa. Ya. Saya ulangi pakai satu ayat lagi Bunda, ini tanggung Fa'at ba'asa baba, itu dibaca juga. Kenapa Mi? Satu ayatnya lagi, yang ayat ke-85-nya. Karena tanggung ini maknanya. Fa'at ba'asa baba. Ya. Fa'at ba'asa baba. Fa'at ba'asa baba.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda Terima kasih Pak. Yus. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak. Ya. Nah, tadi yang dikoreksi Gurunda adalah berhati-hati jangan tertukar antara hamzah dan ain. Oh yes. Baik. Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Gurunda atas koreksiannya untuk sahabat filah semuanya, dan kami bisa memperhatikan dan menyimak bagaimana cara Gurunda untuk menegur tahsin. Jadi cara mentahsin ada yang Gurunda biarkan dulu sampai selesai bacaannya satu ayat, baru dikoreksi dan dikomentari. Kemudian ada juga yang Gurunda langsung koreksi saat sahabat filah ada yang baca ya. Jadi kami senantiasa memperhatikan dan menyimak apa yang Gurunda sampaikan, cara-cara mentahsin ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tadabbur dari surah Al-Kahfi yang tadi kita baca. Jadi tadi masih seputar hikmah-hikmah dari perbuatan Nabi Khidir ya, yang disaksikan oleh Nabi Musa dan dijelaskan oleh Nabi Khidir mengapa beliau melakukan hal-hal tersebut. Dan di akhir ayat tadi ada sedikit mengawal kisah dari Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'jujnya. Silakan kepada Amir Guruta Al-Hafidz Ki Haji Syekh Amir Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini kita sudah sampai pada bagian terakhir dari perjalanan, berkisah dari perjalanan di dalam menuntut ilmu, perjalanan istimewa yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah Musa alaihissalam. Nabi Musa kalimullah berbicara dengan Allah. Nabi Musa yang termasuk ulul azmi minar rusul, dari rasul-rasul Allah. Kalau kita kembali dari di awal-awal kisah, ada satu ayat di awal yang menjadi fokus perhatian kita ketika Nabi Musa mulai bertemu atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Khidir. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Jadi berawal dari sini bahwa Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang telah diberikan rahmat, yang berupa kenabian, juga diberikan ilmu. Bagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah juga digelar dengan Nabiur Rahmah, Nabi membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada 3 pertemuan atau tiga kali dari pelajaran yang telah diikuti oleh Nabi Musa bersama Khidir, itu semuanya bermuatan rahmat. Semuanya bermuatan rahmat. Yang pertama, rahmatan lil masakin, ya, rahmat untuk orang-orang miskin. Ketika Khidir, Nabi Musa dan Khidir menaiki perahu, perahu itu dirusak dan dilubangi oleh Khidir karena di situ ada rahmat, rahmatan lil masakin. Bagaimana jawaban dari Khidir di ayat di awal juz 16,
amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi pada waktu itu ada raja yang zalim yang akan merampas semua perahu-perahu yang baik, yang bagus, yang tidak ada cacatnya, sehingga dengan dirusaknya dan dilubanginya maka perahu tersebut tidak jadi atau tidak akan diambil oleh raja yang zalim, sehingga ini menjadi rahmatan lil masakin, rahmat bagi pemilik perahu yang dipakainya di dalam menghidupi dirinya dan keluarganya, pakai perahu itu untuk mengangkut barang-barang dan disewakan ya, untuk memenuhi kehidupannya. Ini rahmatan lil masakin. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil yang kelihatannya ya tidak berdosa, ya kacamata syariah, tapi di situ ada rahmat. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra wa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Jadi di situ ada rahmat ya, di dalam bunuh anak kecil itu ya, ada rahmat. Dan ini pelajaran yang tingkat tinggi ya dalam ilmu hakikat yang diperlihatkan kepada Nabi Musa. Itu ada rahmat ya, rahmat bagi pembunuhnya, rahmat bagi orang tuanya, rahmat bagi keluarganya, dan rahmat bagi masyarakatnya. Kenapa rahmat? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ya kepada atau telah memberitahukan kepada Khidir bahwa anak tersebut nantinya kalau besar akan menjadi anak yang akan yang bisa menyusahkan orang tuanya dan bisa membuat orang tuanya menjadi kafir karena kecintaannya kepada anaknya ini. Di dalam satu riwayat dikatakan ketika anak ini lahir orang tuanya sangat bergembira, dan ketika dibunuh oleh Khidir orang tuanya sangat sedih ya. Namun semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia terima saja. Dan karena di situ ada rahmat. Akan Khidir diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar bahwa anak ini nanti kalau besar akan menjadi orang yang kafir yang akan menyusahkan dan bisa menjadi orang yang kejam seperti Firaun ya, sehingga akan menyusahkan banyak orang ya, orang tuanya, menyusahkan keluarganya, menyusahkan masyarakat ya, dan rahmat untuk semuanya ya, demi rahmat ya, sehingga membunuhnya adalah rahmat. Kalau orang tuanya mendapatkan rahmat akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, terutama dalam surga. Kita ketahui bahwa anak yang mati dalam keadaan kecil itu akan investasi tersendiri bagi seorang orang tua, rahmat. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah al-jidar ya, mana ketahui bahwa Nabi Musa memperbaiki dinding yang hampir runtuh itu, sekiranya kalau tidak diperbaiki maka bisa roboh dan harta ya dibawa. Jawabannya ada harta anak yatim yang tersimpan di situ yang dititipkan oleh kedua orang tuanya.
mana jika tidak diperbaiki atau akan roboh, maka harta tersebut akan diambil oleh masyarakat sekitar, sehingga anak yatim ini bisa kehilangan dari harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Ini merupakan rahmat dan pelajaran Nabi Musa hanya sampai di situ saja, 3 saja. Dan setelah itu Nabi Musa tidak sabar dan Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya kita berpisah. Ya. Pada kisah ini terbatas tiga saja pelajaran. Dalam satu riwayat dikatakan seandainya Nabi Musa tidak bersabar, maka Allah akan memberikan banyak pelajaran kepada Nabi Musa. Namun 3 saja, dan ternyata oleh para ulama setelah melihat tiga kisah tersebut, ternyata seakan-akan memberikan pesan. Ya, ada 3 peristiwa yang pernah dialami Nabi Musa, yang kalau kita kembali ke Al-Quran dan melihat di surah Al-Qasas juz 20 ayat 6, ayat 13 dan ayat 15 dan ayat ke-23. Di sini 3 kisah ini, 3 pelajaran dialami oleh Nabi Musa bersama Khidir, ternyata pernah dialami oleh Musa. Seakan-akan memberikan pesan bahwa ketika engkau berada di atas perahu, wahai Musa, kenapa engkau sangat takut untuk tenggelam? Padahal apakah kamu tidak mengingat ketika engkau lahir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibumu untuk menyusuimu, kemudian engkau diperintahkan dimasukkan ke dalam peti, kemudian engkau dimasukkan ke sungai atau ke laut, kemudian peti itu terbawa oleh air sungai, dan semua itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang engkau menjadi rasul, ya, kenapa engkau takut dengan tenggelam bersama dengan orang-orang? Ya. Ya. Di surah Al-Qasas ayat 6, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada ibunya Musa, kami ilhamkan untuk agar engkau menyusui Nabi Musa, menyapihnya. Fa idza khifti alaihi, jika engkau takut terhadapnya, karena pada waktu itu Fir'aun, ya, yang kita kenal dengan raja yang zalim, yang bengis, ya, yuqattiluna abna'ahum, itu akan menyembelih, ya, semua bayi laki-laki yang lahir, ya, dan membiarkan hidup bayi perempuan, sehingga Nabi Musa yang lahir pada waktu itu diperintahkan untuk dibuang ke sungai, dan akhirnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke istana Fir'aun dan tumbuh besar di istana Fir'aun. Yang kedua, ini akan memberikan pesan kepada Nabi Musa menurut ulama, bahwa wahai Musa, tidakkah engkau ingat waktu itu, waktu di siang hari engkau masuk di kota Mesir, kemudian ada 2 orang yang bertikai, satu dari golonganmu, Bani Israel, karena Musa orang Bani Israel, yang waktu itu Bani Israel masih seperti budak-budak yang pada zaman Fir'aun, ya, mempunyai kedudukan yang sangat rendah, bertikai dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa karena membela kaumnya, maka dia memukul orang tersebut sampai mati, ya. Jadi Nabi Musa memukul lawan dari kaumnya
Setelah lawannya itu, setelah kami itu meminta tolong kepada Musa, dia pukul dan akhirnya fawakazahu Musa faqada alaih, dan mati. Jadi kisah ini juga memberikan pesan bahwa ingatlah waktu itu, waktu engkau membunuh, memukul seseorang dan mati, dan sehingga sekarang malah engkau bertanya kenapa engkau membunuh bayi, yang membunuh anak-anak yang kecil yang tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, setelah Musa keluar dari kejaran Firaun karena setelah membunuh kaum dari Firaun, beliau lari dan diminta untuk keluar dari Mesir, dan dia sampai ke satu negeri yang namanya Madian. Di situ dia berteduh dan mendengar dua orang perempuan, dua orang gadis yang meminta tolong, ingin mengambil air, dan karena tertutup oleh batu yang besar sehingga tidak sampai mendapatkan air. Kemudian meminta tolong kepada Musa dengan ikhlasnya. Ini dengan ikhlasnya, ya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, Nabi Musa menolong kedua gadis tersebut dan mendapatkan air. Jadi pada waktu itu Nabi Musa ikhlas tanpa meminta upah. Tapi kenapa pada saat Khidir membangun satu dinding yang hampir roboh, malah Musa menanyakan tentang upah. Kenapa kita tidak diberi upah? Padahal kita sudah mendirikan dinding yang akan roboh ini. Ini mengingatkan Musa pada waktu itu bisa ikhlas, memberikan air, membantu orang yang butuh air. Tapi saat ini dia malah menanyakan dan tidak sabar. Karena perjalanannya yang lama, mulai dari hilangnya ikannya sampai naik perahu, kemudian bertemu dengan anak kecil, dan sampai masuk dalam suatu negeri yang penduduknya itu kurang bersahabat, tidak memperhatikan tamu-tamu dan Ibnu Sabil, hak Ibnu Sabil diabaikan, sehingga disitulah Musa bertanya, tidak sabar dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Khidir. Sehingga disitulah mereka berpisah. Kemudian jadi ada rahmat, ada rahmat di situ. Kemudian hanya tiga pelajaran saja, dan semua itu juga adalah karena ilmu atau pengetahuan yang diberikan Allah kepada Khidir, sehingga mereka atau Nabi Khidir bisa melakukan hal-hal yang sebagai pelajaran bagi Nabi Musa. Seandainya bukan karena ilmu, dia mengetahui akibat dari itu, dia tidak akan memperbaiki, tidak akan merusak perahu itu. Tapi karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu hakikat, sehingga dia melakukannya. Kemudian yang kedua, seandainya bukan karena ilmu, rahmat dari ilmu yang diberikan oleh Allah, pengetahuan yang diberikan Allah terkait dengan ilmu hakikat, apalagi terkait dengan nyawa manusia, maka Khidir tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dilakukan. Yang terakhir juga, seandainya bukan karena ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya terkait dengan harta yang ada di kampung itu, maka tentulah Khidir tidak akan memperbaiki dinding yang akan roboh itu. Jadi
pada kisah-kisah ini, kisah Khidir dan Musa yang menjadi kalau yang menjadi teladan untuk kita adalah bagaimana ada rahmah, ya, sifat rahmah yang diberikan kepada para nabi, pada nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ini juga bisa kita teladani, apalagi seorang guru juga sebagai seorang murid, dengan kita mengutamakan yang senantiasa melakukan kasih sayang pada murid kita, atau juga seorang murid kepada gurunya dengan kasih sayang, insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gurunda. Ada banyak wawasan baru yang bisa kita ambil dari penjelasan Guruta tadi, bahwa ternyata seharusnya menurut sebagian ulama tadi ya, saat Nabi Musa membersamai Nabi Khidir itu adalah mengenang kembali peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya yang sudah dilalui oleh Nabi Musa. Saat beliau disimpan di atas peti kemudian dihanyutkan di sungai Nil, ataupun saat Nabi Musa membunuh seseorang yang saat itu berseteru ya antara pengikut Fir'aun dan pengikut Bani Israel. Dan juga tadi Nabi Musa seharusnya mengingat lagi peristiwa saat dia menolong dengan penuh keikhlasan dua gadis di kota Madian. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan untuk saya pribadi, atau Guruta, saya bisa mengambil atau menarik sebuah benang merahnya. Jika Allah SWT mengambil seseorang yang kita cintai, pasti ada maksud atau hikmah indah di balik takdir tersebut. Pasti ada rahmat di balik suatu ketetapan yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian itu berkaitan dengan tadi yang anak yang terbunuh ya, karena kalau anak ini tidak terbunuh, maka anak ini akan menjadi kafir, bahkan menjadikan orang tuanya kafir. Masya Allah. Dan boleh jadi juga di balik pembunuhan anak ini, kalau saya sendiri menarik sebuah kesimpulan, jadi sebetulnya kalau kita menjalankan hukum syariah Islam, yaitu hukum kisos, sebetulnya di situ akan mengundang rahmat ya Gurunda ya, karena otomatis orang-orang jahat itu tidak akan berani lagi melakukan kejahatan karena sudah ada hukum kisos yang ditegakkan. Mungkin seperti itu. Jadi Indonesia akan bebas dari para koruptor yang menjadikan negara ini labil ya. Ya, semoga Allah menghidayahi kita semuanya, menghidayahi para pemimpin kita, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Amin ya. Terima kasih banyak Andri Guruta dan teman-teman semuanya. Siapa tahu ada yang ingin didiskusikan. Boleh satu pertanyaan mungkin ya untuk ilmu tajwid. Oh iya, ada pertanyaan dari Ibu Amira kemarin. Jadi Ibu Amira sempat bertanya, apa sebetulnya buku sumber yang dijadikan panduan oleh Andri Guruta untuk membimbing kami. Kalau saya sampaikan ke Ibu Amira, yang saya pernah belajar itu buku Metode Maisuro bersama Andri Guruta, Al-Hafidh Kiai sama Amir Yunus. Waktu itu pernah di Al-Imam Asim diadakan daurahnya. Jadi saya di situ baru mengenal ada buku Metode Maisuro, dan alhamdulillah dari buku itu banyak sekali inspirasi baru. Ternyata di dalam ilmu tajwid itu banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui ya, dan harus dieksplor. Tapi mungkin Gurunda bisa menambahkan kembali kepenasarannya Ibu Amira
sumber ilmu dari kitab apa yang disampaikan kepada kita. Silahkan Anda. Oh iya. Jadi dalam kitab-kitab tajwid ada kitab dasar ya, kitab dasar. Kalau dulu itu ketika masih sanawiyah ada buku tajwid cetakan yang dikeluarkan oleh Gontor. Pernah ada. Yang pertama saya lihat itu yang seperti itu. Bukunya hanya beberapa lembar saja. Mungkin sekitar 10 lembar saja tebalnya. Jadi tingkat dasar, kemudian ada tajwid, Tuhfatul Atfal, Jazariyah, dan tajwid. Kalau untuk Maisurah itu agak tinggi sebenarnya, ya. Cocok untuk para guru karena di situ banyak sekali istilah-istilah dalam penggunaan tajwid. Jadi sudah untuk level aliyah atau perguruan tinggi lah yang bisa. Ada juga yang pertengahan yang biasa saya pakai itu terjemahan dari kitab Al-Mulakhas Al-Mufid, ya ada namanya Al-Mulakhas Al-Mufid ya, Ilmu Tajwid. Ada juga terjemahannya, ada terjemahannya juga agak sedang dan agak ringan, tidak mudah untuk kita pahami. Isinya itu dalam bentuk soal jawab, ya dalam bentuk ada penjelasan sedikit, kemudian lebih banyak soal jawab, sehingga isinya lumayan lengkap lah untuk kalangan kita. Nanti kalau ada yang ini bisa nanti diperhatikannya contohnya. Ya, baik. Terima kasih Gurunda. Insya Allah Ibu Amira, saat kita kunjungan ke Koang Asyami, ke kediamannya Andre Guruta, kita akan ditunjukkan kitab-kitabnya yang menjadi rujukan beliau, menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Ya, jadi kita bisa baca-baca juga. Dan kalau tidak salah Ramadan 2021 yang lalu, Andre Guruta pernah menyarankan kepada saya untuk menghafal Tuhfatul Atfal, tapi sampai sekarang belum hafal-hafal. ya. Jadi bait-bait di Tuhfatul Atfal memang sebaiknya dihafal oleh para guru Al-Quran. Ya, insya Allah. Jadi silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Andre Guruta, seperti biasa di penghujung acara, mohon berkenan untuk memimpin doa, dan insya Allah kita akan amin. Silahkan Andre Guruta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin ya Mujib Basarin. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza untuk Andre Guruta Al-Hafidh Ki Haji Syam Amir Yunus dan juga seluruh sahabat sila yang tetap setia membersamai di dalam halakoh ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ditanik tahsin tadabur untuk meraih kenikmatan qalbu. Berbahagialah sahabat sila yang sudah mengisi Ramadan tahun ini dengan halakoh ini, karena ini menjadi nilai plus yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.